Di belantara pegunungan es Karakoram, Pakistan, ada satu gunung menjulang setinggi 7.027 meter di atas permukaan laut. Gunung ini tidak ramai dikunjungi seperti gunung lainnya, tersembunyi di balik tembok-tembok tinggi pegunungan es Karakoram, melewati puluhan kilo bongkahan es, dan berdiri megah di balik sebuah desa terpencil. Gunung yang beberapa tahun lalu dianggap dalam tanda kutip mudah, tahun ini sudah memakan 3 korban. Yang kami kira hanya akan menguji raga, malah benar-benar mengoyak mental dan asa. Selamat sore teman-teman, sekarang saya sudah berada di Bangkok. Jadi akan transit di sini selama 2 jam sebelum lanjut ke Islamabad. Karena masih lama pesawat berikutnya, jadi sekarang belum ada gate-nya sampai sekarang nih. Sampai ini 1,5 jam lagi berangkat masih belum ada gate-nya. Lagi ditunggu sebentar lagi. Nah, Islamabad C4. Nih guys, kita ke C4. Oke, let's go. Ready at your station. Teman-teman, kita sudah sampai di Islamabad. Gua nggak tahu yang mana nih. Waduh, banyak bener. Assalamualaikum. Ya, Furki, ya. Oke, thank you. Sesampainya di bandara, saya dijemput oleh driver yang selanjutnya akan mengantar saya ke hotel. Di pendakian kali ini, saya berangkat sendiri dari Indonesia. Tidak ada kawan yang membersamai dari tanah air. Bukan karena tidak mau mengajak, namun bagi saya gunung kali ini cukup beresiko. Saya belum bisa menakar semua resikonya jika sembari mengajak orang lain. Dan sudah lama sekali saya tidak berkelana ke pelosok dunia seorang diri. Mengingatkan perjalanan Gunung Kilimanjaro saya 5 tahun lalu. How was your journey? It's tiring. It's good. Yeah, it's good. It's my passport. This is my visa.
Okay. Breakfast on the 5th floor, timing 7 to 10. Okay. Yes. This boy will guide you to your home. Okay. Thank you. Thank you. Ya, selamat malam teman-teman. Akhirnya saya sudah sampai di Islamabad. Sekarang jam 23.25 waktu sini. Tadi habis dijemput sama supirnya namanya Zahir. Suhunya panas banget. Jadi waktu keluar bandara, itu aduh langsung panas. Panasnya tuh bukan panas terik, tapi panas kayak masuk sauna. Ini lensa kamera aja langsung berembun. Tapi sekarang tuh ketinggian sebenarnya di 721, tapi sepanas itu. Mungkin karena memang lagi summer ya, lagi musim panas. Jadi harusnya saya ngumpul di Islamabad itu tanggal 25 buat ketemu manajer turnya sama buat ketemu orang lainnya yang di dalam grup. Tapi saya kesini sekarang tanggal 22 karena ada beberapa yang harus saya kerjakan dulu. Oke lah, sekarang udah capek banget, habis hampir 12 jam perjalanan. Kita mau istirahat dulu. 2 hari di Islamabad, saya berencana akan mencoba tarik tunai mata uang lokal, Pakistani Rupee, atau disingkat PKR, dan membeli SIM card untuk selama di Pakistan. Selain itu, saya ingin juga berjalan-jalan di kota Islamabad. Islamabad adalah ibu kota Pakistan yang terletak di dalam wilayah ibu kota Islamabad. Dengan populasi 2 juta, ini adalah kota terbesar ke-10 di Pakistan. Kota ini juga berada di sisi utara Pakistan, sehingga berdekatan dengan pegunungan Karakoram yang terkenal, di mana Spanduk Peak berada. Kota ini dibagi menjadi 8 distrik dan penamaannya juga menggunakan huruf dan angka seperti F9, F8, H12, dan lainnya. Dan tiap distrik tuh kayak punya pusat keramaiannya masing-masing. Nah, sekarang saya lagi keliling distrik nyari ATM buat tarik tunai. Tapi kok susah banget ya. Di ATM pertama nggak bisa, tadi banget. Kita coba di ATM berikutnya. Tarik tunai. Soalnya belum punya uang Pakistan, lapar banget mau jajan nggak bisa. Mana belum ada data lagi nih. Saya berjalan sekitar 1,5 jam berkeliling distrik untuk mencari ATM yang bisa tarik tunai. Namun tidak bisa. Dan mencari money changer juga susah kalau tidak ada internet. Jadi kesana kemari dulu untuk bertualang. Dan ketika sudah menyerah berkeliling hampir 2 jam dan kembali ke hotel, ada orang baik yang mau antarin untuk nunjukin money changernya. Jadi tuh tadi money changer ini tuh kelewatan, tapi saya nggak ngeh kalau ada money changer di sini. Ya ampun, ada-ada saja. Dan orang baik ini juga malah sampai ngejajanin saya. Katanya mereka senang jika ada turis yang datang ke negaranya. No, it's okay. Thank you. No, you don't need to pay for my snack. Di pendakian ini tentu saja saya harus menyiapkan alat dokumentasi sendiri. Jangan sampai miss manajemen. Bagi saya, manajemen dokumentasi sama pentingnya dengan manajemen pendakian. Hari-hari terakhir di Islamabad saya gunakan untuk mencoba berbagai makanan khas lokal sini. Lezat-lezat semua. Jadi ini tuh kayak bubur, tapi manis. Kayak bubur manis, tapi banyak kacangnya. Di malamnya, saya bertemu dengan rekan sependakian yang nanti akan saya perkenalkan satu persatu. Lalu setelah bertemu mereka, malamnya lagi, saya kulineran lagi bersama mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Islamabad. Ini apa nih? Ini parata coklat. Apa namanya? Parata coklat. Parata. Ini Malai parata. Parata Malai. Ya ampun, senang sekali saya bertemu mereka, menambah saudara baru. Dadah, terima kasih. Iya. Dadah, doakan ya, doakan. Hati-hati, Kak. Sekarang saya dari Islamabad akan berangkat ke Skardu menggunakan pesawat bersama teman-teman yang lain. Dari Islamabad, kami nanti akan bertolak ke Skardu. Dari hotel kami dijemput oleh mobil untuk diantar ke bandara lagi. Kata teman-teman mahasiswa tadi malam, di Islamabad itu kalau ada demo selalu akan ada yang memblokade jalan. Entah pakai kontainer ataupun bus. Dan itu sering terjadi banget katanya. Nah, baru diceritain tadi malam, hari ini ngeliat langsung. Untung bukan di jalur kita menuju bandara. Think this is yours? Yes, thank you.
Sekarang saya masih ada di bandara untuk persiapan berangkat ke Skardu dari Islamabad. Saya udah masukin bagasi, kelebihan sekitar 12-13 kiloan dan 1 kilonya itu 300 rupiah. Jadi totalnya 4.000-an rupiah, sekitar 200-300 ribuan. Lebih murah lah daripada di Indonesia. Nah ini teman-teman lagi pada masukin barang-barang. Skardu adalah kota yang biasanya menjadi titik singgah para pendaki. Jarak dari Islamabad ke Skardu sekitar 600 km. Jika menggunakan jalur darat akan menempuh waktu hingga 15 jam. Tapi katanya menggunakan moda transportasi darat di jalur ini adalah experience yang nggak akan terlupakan. Karena akan melewati lembah, bukit, dan lereng pegunungan Karakoram yang megah. Kebayang sih. Tapi kali ini untuk menghemat energi kami menggunakan pesawat saja. Tadi pesawatnya delay, jadi sekarang harusnya sudah berangkat sekitar sejam yang lalu. Perjalanan ke Skardu naik pesawat sekitar 40-50 menitan, jadi nggak terlalu lama. Semoga cepat sampai. Tidak berekspektasi pemandangan akan seindah di jalur darat. Di perjalanan, saya malah melihat pemandangan terindah dari pesawat yang pernah saya lihat. It's beautiful. I'm not really looking forward to this, entering the bus. Setelah landing, kami sempat terdiam lama di runway, hanya untuk menikmati pemandangan. Indah sekali, Masya Allah. Setelah mengambil bagasi, kami keluar dari bandara dan wajib memperlihatkan lagi paspor dan visa. Pokoknya paspor sama visa yang sudah dicap itu nggak boleh lepas dari badan dan nggak boleh hilang. Di luar bandara kami sudah ditunggu oleh Iqbal. Iqbal adalah orang yang akan menjadi guide kami di sepanjang trip pendakian Spantik Peak nanti. Iqbal, how long from here to the hotel? How long? 10 minutes. 10 minutes. 15 minutes. Ah, it's close. Sekarang kita sudah sampai di hotelnya di Skardu. Kita lihat hotelnya. Oke, lumayan lah ya. Need your passport and visa. Passport and visa? Oke. Entah memang hotelnya yang strategis atau memang pemandangan di Skardu kayak gini semua. Masya Allah. Sore ini adalah waktu bebas. Saya menghabiskan waktu berjalan bersama teman-teman untuk menikmati sore di sekitar hotel. Sekalian mencari perlengkapan pendakian yang belum lengkap. Jalan sore hari di Skardu cukup enak karena matahari tidak terlalu terik. Beda dengan berjalan di pagi hari atau siang hari. Dan coba nih, tanpa googling, tebak berapa ketinggian Skardu dengan visual seperti ini. Jawabannya nanti akan saya share beberapa menit lagi ya. Hehe. Di Skardu ini semacam titik pusat ke beberapa akses pendakian gunung. Jadi pendaki yang mau ke Ketu, Nangga Parbat, atau gunung-gunung tinggi dunia lainnya juga akan mampir lewat Skardu. Makanya di sini cukup banyak toko atau rental outdoor. Walau memang nggak sebanyak di Nepal sih. Kali ini saya hanya menyewa sleeping bag untuk di ketinggian di atas 6.000 mdpl. Soalnya saya belum punya. Kalau teman-teman yang lain ada yang sewa helmet, harness, ice axe, krampon, dan yang lain. Harganya lumayan sih. Saya sewa sleeping bag yang tahan di atas ketinggian 6.000 mdpl untuk 3 minggu pendakian seharga 9.000 Pakistani Rupee atau sekitar 500.000 rupiah. Kalau dihitung-hitung ya sekitar 24.000 lah per hari.
iya, saya mau memperkenalkan rekan pendakian saya nanti. Yang pertama ada Marco dari Itali. Kalau mampir ke Instagramnya, beliau ini memang pendaki yang rutin mendaki gunung es. Track recordnya ya hut. Berikutnya ada Jeroen dari Belanda. Beliau juga sudah mendaki beberapa Seven Summit dunia dan pernah mencoba mendaki Everest juga loh, walau katanya belum berhasil. Berikutnya ada Holly dari Australia. Kalau berhasil, Spantic Peak ini akan menjadi gunung 7000 mdpl pertamanya, sama kayak saya, hehe. Lalu ada Damien yang juga dari Australia. Walau sama kayak Holly dari Australia, mereka baru pertama kali kenal di pendakian ini. Saya mendaki ke Spantic Peak ini memang sendiri dari Indonesia, tapi sudah tahu akan bergabung dengan pendaki lain. Kekompakan tim sangat besar pengaruhnya akan keberhasilan dan keamanan pendakian. Maka dari itu, bergabung dengan tim yang baru kenal di lokasi, benar-benar harus saling terbuka satu sama lain. Bagi introvert kayak saya, hal ini tidak mudah, tapi ya kita jalani dengan enjoy saja. Spoiler, mereka semua rekan pendakian yang TOP banget. Hari ini jadwal kami berkeliling ke beberapa destinasi di Skardu dan akan mengunjungi kantor perusahaan tur operator untuk briefing teknis pendakian. Skardu adalah ibu kota distrik Skardu di Gilgit, Baltistan. Terletak di pertemuan antara Sungai Indus dan Sungai Sigar. Skardu dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan dan memiliki ketinggian 2.438 meter di atas permukaan laut. Ayo, tadi siapa yang tebakannya benar? Is it cold? Is it cold? Nah, Skardu ini memiliki luas 15.000 km persegi dengan jumlah penduduk hanya 214.000 saja. Assalamualaikum. Sebagai perbandingan, Jakarta memiliki luas 661 km persegi dengan jumlah penduduk 11 juta. Jadi bisa dibayangkan betapa kebanyakan di Skardu ini adalah area pegunungan dan alam yang memang bukan untuk dihuni. Skardu juga merupakan destinasi utama bagi turis yang ingin melancong ke area utara Pakistan. Nah, di kesempatan kali ini kami sempat mengunjungi Kachura Lake dan Benteng Karpocho yang terkenal. Waalaikumsalam. Anak-anak di sini mungkin aneh melihat turis pakai jilbab, tapi etnisnya jarang mereka lihat. Oh iya, ternyata omnya yang antar anak-anak ini bisa bahasa Indonesia. Ya, termasuknya Melayu sih. Where are you? I'm from Indonesia. Ya. Baik. Ya. Saya dulu Malaysia lama, Oh, berapa tahun? 14 tahun. 14 tahun. Terakhir ke Malaysia kapan? 2 hari lalu. 2 hari lalu, 2 tahun lalu. Sekarang sudah balik karena sudah habis. Sudah habis. Di sini sudah 2 tahun. Di Skardu? Habis. Berapa hari Pakistan? 1 bulan. 1 bulan? Iya. Mau ke gunung? Sekarang sudah pergi. Belum, mau ke gunung. Oh, Spantic. cantik. Dia siapa? Hah? Abang ah? Ini Ah. teman-teman pendaki. Oh. Indonesia mana? Jakarta kah? Bogor. Oh. Nama apa? Hah? Nama? Furki. Furki. Ya, nama? Saya Nasir. Nasir. Oke. Bye-bye. Oke. Saya mau gambar ini. Depan semua. Gimana? Gambar. Oh, mau foto? Oh, boleh. Oke. Aku di sana. Nah, ya. Ada orang mau. Oh, di situ. Oke, ready. Oke, terima kasih. Thank you.
Welcome to Pakistan. Di pendakian ini, kami meng-hire tour operator atau perusahaan yang akan mengakomodasi berbagai macam keperluan untuk ekspedisi, seperti logistik dan porter. Biasanya pendaki meng-hire tour operator untuk ngurusin macam-macam hanya sampai base camp aja, di 3 hari pertama pendakian. Sedangkan dari base camp ke pos 1, 2, 3, dan puncak, pendaki ngurus ngatur logistik, rundown, dan beban sendiri. Karena menggunakan tour operator di Pakistan untuk mendaki puncak gunung itu wajib. Namun karena ini gunung 7.000 pertama saya dan beban alat dokumentasi saya sampai 8 kg sendiri, saya hire high altitude porter sendiri. Reasonnya sih sebetulnya lebih ke karena saya akan berjalan lambat akibat merekam atau ngedrone, saya pasti tertinggal. Jadi kalau ada porter kan ada yang nemenin gitu kalau terjadi sesuatu. Ya buat backup planning. Lalu secara tim, kami juga meng-hire guide untuk di trek setelah base camp. Kenapa tidak Iqbal? Karena Iqbal setelah sampai base camp, dia akan bertugas sebagai manajer base camp yang hanya stay di base camp aja untuk membantu apa yang kami butuhkan nanti selama 3 minggu pendakian. Nah, di sini mereka memberitahu mekanisme perjalanan yang akan kita lalui nanti. So, the food will be going to the... Everything will be going in drum because this is, the What is the trekking gear? Yeah. And some, this all food is going in the drum. Only the vegetable, Only the vegetable will be outside the drum. But other thing will go to the drum. Actually, we are put in the drum, and after, we lock this one. Okay. Like this, we lock here. Okay. If we didn't lock, the porters, in the way, the porters open this one, and they need to food. How many porter will be carrying all the equipment? Actually, the expedition more porters. The Okay. trekking there is less porters. First we make the food and your tents and everything. After we wait how many waits, Okay. and then we decide to how many porters. Okay, so just counting the drum first. Okay. 25 kg these drums. 1 drum 25 kg. Not more, not less. 25, 25, Okay. everything. Setibanya di hotel, saya mengecek perlengkapan dan packing bersiap menuju desa titik awal pendakian di esok hari. Perjalanan menuju desa Arando akan ditempuh dengan jarak 120 km melewati Sigar Valley Road, jalan lintas pegunungan yang terkenal indah di Pakistan. Durasi di Google Maps sih sekitar 4,5 jam. Tapi karena jalanan jelek, Skardu ke Arando kami tempuh dalam 6 hingga 7 jam. Desa Arando sendiri merupakan titik awal pendakian kami nanti. Jalur yang asalnya aspal akan melewati tanah, batu, bahkan desa-desa kecil lainnya. Bahkan si mobil masih harus ngelewatin jembatan kayu. Asli sebetulnya ada jembatan kayu yang lebih kecil dari ini, ngeri banget.
पानी आता है वही कम पड़ता है। अच्छा। Jadi teman-teman, tadi kita balik lagi. Karena tadi kan dicek sama polisi. Nah kita balik lagi karena polisinya manggil lagi. Jadi tadi habis checkpoint, si bapak polisinya nelpon supir untuk putar balik. Mau ngasih oleh-oleh katanya. Ini kayaknya kerabatnya deh yang ngasih. Ternyata kita dikasih 2 kresek besar buah aprikot. Jadi Pakistan itu salah satu penghasil aprikot paling besar di dunia. Setahun, Pakistan bisa menyuplai hingga 300.000 ton buah aprikot. Sebagian besar aprikot dipanen di daerah Gilgit-Baltistan, Pakistan. Ya, daerah yang kita lalui ini. Sekitar jam makan siang, kami berhenti di sebuah daerah bernama Chotron. Kata Iqbal, biasanya pengunjung singgah di sini untuk makan siang dan berendam air panas. Tapi kali ini kami nggak berendam air hangat dulu panas. Iqbal juga cerita, Arando ini desa yang hanya memang dilalui pendaki kalau mau ke Sepantik. Sedangkan kalau mau ke Ketu atau Gunung 8000 mdpl lainnya, beda desa lagi. Katanya kalau mau ke Arando sih pendaki seringnya hanya ke jalur Sepantik. Ada satu gunung lagi sih, tapi jarang. Tapi yang paling saya suka perjalanan ke Arando ini adalah pemandangannya yang gak habis-habis. Padahal kata Iqbal, makin jauh pendakian nanti, pemandangannya akan semakin menakjubkan. Jadi gak sabar. Arando and Upper Arando. Yeah. We are in the center. Ya, jadi teman-teman, saya sudah sampai di Arando. Tadi naruh tas dulu. Nah, di sini kita akan nginap semalam sebelum besok trekking pertama menuju ke camp pertama tuh namanya Cogo Brangsa. Nah, di sini teman-teman porter sedang bikin tenda buat kita menginap malam ini. Jadi Arando itu desa, tapi ya di pelosok, di pedalaman. Dan secara wilayah sih besar, cuman kayaknya sedikit orang yang tinggal di sini. Tadi ada kejadian katanya di jeepnya Marco, Damien, dan Jiron. Mobil mereka bagian belakangnya terperosok ke jurang, sehingga mereka harus segera buru-buru keluar mobil agar tidak terperosok semakin dalam. Kebayang sih jalur-jalur di tebing tadi. Aduh, ada-ada saja. Oh no. Didn't want to take pictures anymore, I think. Di Arando ini kami akan menginap semalam. Sebelum besok akan mulai pendakian. Di sini semuanya dipersiapkan. Logistik akan ditimbang lagi, dipack dengan kontainer atau karung, lalu dibagi-bagi masing-masing 25 kg agar mudah didistribusikan ke tiap porter nanti. Oh iya, porter untuk ke Sepantik sebagian besar berasal dari warga lokal desa Arando. Jadi besok mereka akan datang dan ambil masing-masing muatannya. Beban yang saya bawa dari Indonesia total kurang lebih 45 kg. Hal ini dikarenakan perlengkapan untuk ke gunung es berat-berat, juga karena alat dokumentasi saya yang banyak. Yang berat ya kayak baterai-baterai kamera, power bank, tripod, drone, dan lain-lain. Tapi yang akan saya bawa sendiri sampai ke base camp nanti mungkin kisaran 12-15 kilo saja. Sisanya saya titip tim porter. Tur operator memperbolehkan kami untuk menitip alat ekspedisi pribadi hingga 50 kg. Jadi saya aman saja untuk menitip kurang lebih paling 25-35 kilo. 25 and the backpack probably more than 10, between 10 and 15. Sore hari karena senggang, Marco mengajak saya untuk ke pusat desa Arando. Jaraknya hanya sekitar 2 km katanya. So guys, I'm with Marco from Italy. Hola. We are trekking to near village Arando because today it's not adventure enough.
for Marco? There. Ah, I can walk here and I take. is that, can we use the way? You prefer that? Not really. We can try this. It's cold here. No, it's not possible. I need to take off my shoes. Very, very cold. So from the place. Oh, it's very cold. Hey. Yeah, it's very cold. Hai, dingin banget. It's very cold. Very cold. Very cold. But good is here. After this, you are more strong. Yeah. Or destroy. Be careful with the. You think we go to Arandu accident or and tomorrow no expedition. Go back to Scar. Be careful. It's okay. It's okay. It's okay. I will jump. Kami melewati sungai besar bernama Sungai Basho. Alirannya deras banget, tapi ini pasti air dingin banget sih. Karena sungai ini adalah lelehan glasier pegunungan es. Halo. Arandu. It's close. Close? Yeah. Okay. Yeah. Arandu. Thank you. Sampai di desa Arando, ternyata Jirun, Polly, dan Damien sudah sampai duluan. Try again. आपका नाम क्या है? Oh, you tell them to run. Lucu banget, bayinya mau dikasihin ke kita. Ibunya nyuruh bayinya dikesiniin. आपका नाम क्या है? Suara? No? Syahid Hussein and Muhammad Hasnain. Karena Sepantik tidak seramai gunung Pakistan lainnya, yang lewat di Arando tidak banyak. Makanya, sesampai di pusat desa, anak-anak dan penduduk sana menghampiri kami untuk sekedar melepas rasa penasaran mereka. Seru sekali. Oh ya, saya pernah bertanya kepada Iqbal, penduduk Arando ketika nggak bekerja sebagai porter, mata pencahariannya apa? Kata Iqbal, mereka bertani. Namun hasil bertaninya bukan untuk dijual ke kota, melainkan untuk bertahan hidup, alias memang untuk dikonsumsi penduduk di sana sendiri. Tapi juga yang saya lihat di sini, mereka juga berternak, karena banyak sapi dan keledai. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Marco, Damien. Stay here. Bye-bye. Setelah dari desa, kami kembali ke area camp, melewati jalur yang tadi. Masih takjub aja saya nih ngelihat sungai deras ini. Lihat deh, sungainya kenceng banget. Ini biasanya kayak gini di musim panas karena glasiernya cair, jadi semua airnya ngalir ke bawah. Dan ada-ada saja, berencana menghindari berjalan telanjang kaki di aliran air yang dingin kayak es tadi sore, kami malah nyasar. I don't know. I think Feels cold on my toes now and standing in the water. there's a path. No? Here there is a small river. And, yes, it's necessary to take off the shoes. Deep or not? No, not deep. I think this. I think it's better we go back, Marco. Many water everywhere. Yeah, we should go back. Yang bikin susah itu, si area camp kita ini tuh kayak dikelilingi air mengalir dari glasier juga. Jadi susah cari jalan keringnya di mana.
I think also water there. You can look. Yeah, there is water everywhere. Yeah. Oh. Where's the way? Going to the camp? Yeah? Oh, okay, you go first. Teman-teman, kita masih nyasar, tapi ada warga lokal, kita ngikut warga lokal. Are you speaking with your language? Yeah, it's for the vlog. No. Turkish vlog. Turkish vlog. Hola, Turki. Hola. Lebih dari 1,5 ton perlengkapan dan logistik sudah di-pack. Tidak lupa 2 ayam dan 1 kambing pun ikut. Lebih dari 60 porter sudah dikerahkan. Kami berlima bersama 9 orang tim support siap berangkat mengarungi ganasnya Svantik Peak sebulan ke depan.